Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng para jamaah salat subuh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kita sedaya niki masyaallah nikmat ingkang kathah, nikmat iman dan Islam kita niki masyaallah yang begitu mahal harganya, nikmat sehat nggih, mugi-mugi diparingi sedaya mawon sehat, amin ya rabbal alamin. Nikmat istiqomah dalam ketaatan, istiqomah sholat subuh berjamaah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, ya ini masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita nikmat. Apalagi kita sudah sholat 2 rakaat sholat fajar, yang mana pahalanya masya Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kira kula teng mriki pun salat fajar, Pak. Jebule dereng adzan kan. Saya teringat tadi di desa saya itu yang adzan namanya tiang sepuh nggih, Pak nggih. Niku jam 4 punjul pinten pun persiapan adzan pun ngaji kemudian adzan. Akhirnya kula kesusu-susu mriki, Pak. Tak gas. Nah, sampai sini ternyata jamaah masya Allah masih menunaikan sholat malam, ya mungkin ada yang masih sholat tahajud mriki. Dan tadi malam juga Allah kasih nikmat hujan. Nah, ini perjuangan yang luar biasa ketika kita itu berdakwah melewati nikmatnya Allah berupa hujan, karena hujan itu juga termasuk berkah. Tadi malam di Cilak itu saya membahas masalah marah. Nah, ini, tapi di sini insya Allah saya akan membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang iman yang naik turun. Hadirin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kalau kita bicara masalah keimanan niku Pak nggih. Niku kan Allah Subhanahu wa ta'ala sampun berfirman tenggene Al-Qur'an iku kathah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ini panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya nak panggilan orang-orang beriman niku pripun Pak Bu nggih? Niku biasanya diikuti kewajiban biasanya, karena hanya orang beriman yang mampu menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kewajiban apa? Puasa. Puasa Ramadan. Yang mana masya Allah kita ini masih masuk di tanggal 12 kalau enggak 13 Rajab ya, 12 Rajab. Masih kira-kira pinten, Pak? 50 hari lebih nggih. Ya, atau 40 hari lebih menuju apa? Ramadan.
Dan yang istimewa niki Pak Bu nggih, kula ingatkan kita ini berada di bulan Rajab. Bulan Rajab niku termasuk bulan yang haram. Selain Muharram, Zulhijjah, dan satu lagi bulan apa Pak Bu? Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Nah, empat bulan haram yang disabdakan Nabi SAW di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa disebut bulan haram? Sebenarnya yang pertama itu haram untuk saling membunuh. Nah, ini sebenarnya orang-orang kafir itu dulu tahu Pak, di bulan haram niku haram untuk saling bunuh membunuh. Nah, itu termasuk di bulan Rajab. Bahkan Ibnu Abbas tenggene kitabipun Lataiful Ma'arif niku ngendika ngeten Pak intine. Kalau kita ada di bulan haram ya segera beramal soleh. Karena kalau kita beramal soleh di bulan haram, terutama di bulan Rajab ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala lebih. Tapi kalau kita nyuwun sewu berbuat dosa di bulan haram, ya Ibnu Abbas itu ngendika, kita akan juga mendapatkan dosa yang lebih banyak. Makanya bulan Rajab itu memang betul-betul kita harus persiapan menuju bulan Ramadan yang istimewa. Ibarat napa Pak Buge, tamu yang jauh niku datang, kita sudah persiapan sedemikian rupa Pak nggih. Niku untuk menyambut tamu yang istimewa yang akan hadir. Ngoten niku. Ya. Makane napa Pak? Tengene kitab yang sama Lataiful Ma'arif niku para ulama salaf niku Masya Allah Pak. Niki nyuwun sewu pangapunten, itu persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Misalnya Ramadan niku kapan? Nah, 6 bulan sebelum Ramadan niku pun podo persiapan. Ya. Saking nopo Pak, boten ngertos masalah umure. Ya Allah, sampaikanlah kita ini di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Boten ngertos masalah umur. Imam Hasan Al Basri itu ngendika ngeten Pak, sesungguhnya itu manusia itu kumpulan hari-hari. Manakala berlalu hari itu maka berkuranglah sebagian dari diri kita. Ya. Jadi wong niku cuman kumpulan dino-dino gitu ya, kumpulan hari-hari. Jadi nak niki pun ahad berarti tandone napa Pak? Umur kita sedaya niku kurang jatahe tengene donya. Makanya panjenengan sedaya niku doane kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah paringi umur ingkang panjang dan barokah. Tak ulangi mulai nggih Pak nggih. Ya Allah paringi umur ingkang panjang dan barokah. Karena kalau umur panjang enggak barokah, waduh repot ini. Barokah niku pripun? Ya barokah niku umurnya itu terus menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barokah niku pripun? Umurnya itu bermanfaat bagi sesama. Jadi umurnya itu memberikan manfaat, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat diringi jenengan itu menikmati nikmatnya sholat, pastikan jenengan itu bismillah khusyuk sholatnya. Jadi pernah Pak nggih kula bahas sholat khusyuk tengene Masjid Sholihin. Di antara memantapkan hati ketika sholat khusyuk niku abot. Jadi enten tingkatan khusyuk dalam sholat memang. Di antaranya yang mungkin terjadi pada kita itu mungkin tingkatan nomor kali. Tiang ini ku sholat nanging pikirane tekan ngendi-ngendi. Pernah Pak jenengan sholat neng mikire mboten sholat sak niku. Biar apalah ya mungkin apa ya tekan apa pundi-pundi nggih Pak nggih Bu nggih. Napa mulai ibu-ibu misalnya sholat mikir kenapa ngoten pun kadang lali jumlah rakaate kan ngoten niku. Nah, ini penting Pak sholat khusyuk ya. Makanya ketika saya tadi sholat waktunya kok masih lama, saya usahakan ke belakang dulu, selesaikan urusan hajat kita, biar ketika sholat imamnya baca nikmat sekali bacaannya niku panjenengan semuanya itu merasakan kehusukan ketika sholat. Nah saya ganggu khusyuknya sholat diantaranya nopo Pak? Pertama nahan buang air, nahan kentut. Nah niki ganggu khusyuk niki saestu niki.
Nate Pak jenengan nahan kentut ketika sholat. Nah ini wabot Pak. Meneh pun rakaat terakhir nggih Pak nggih. Pun tahiyat akhir niku waduh nanggung iki. Imame kok gak salam-salam. Nah ini ngoten niki Pak. Pangapunten nggih. Nah niki jangan sampai ngoten niku nggih. Nah niki udah bismillah selesaikan dulu baru sholat. Nah, ini biar sholatnya nikmat. Ya. Bapak Ibu yang kula hormati, masya Allah, nggih. Saya kalau masuk sini itu selalu baca niki Pak. Oh. Kasuwun kendel. Wah niki kudu kendel Pak kendel Pak. Kendel, waduh. Wah ya Allah, kudu semangat, kudu kendel ya, menyampaikan ya kebaikan. Ya. Kalau kendel diam. Oh kendel. Buatan kendel Pak nggih. Oh ya Allah. Ternyata bahasa Jawa itu artinya macam-macam Pak nggih. Tak kira niku kudu wani menyampaikan khotbah kan ngoten niku pikiran kula niku. Ternyata benten Pak nggih. Ya niki masyaallah belajar matur suwun. Ya Bapak Ibu kita akan bicara tentang iman nggih. Alhamdulillah iman itu secara bahasa niku enten kalih artine nggih. Nih, ini tak sampaikan pelan-pelan mawon tak ringkes. Nah tak sampai ke KB mungkin mboten napa mboten nyantel-nyantel kan gitu ya. Tak sampaikan secara ringkas. Iman itu secara bahasa artinya kalih memberi jaminan keamanan. Iman amana yu'minu iman itu yang pertama artinya napa Pak? Memberi jaminan keamanan. Nomor kalih artinya membenarkan ya. Ya nomor setunggal artinya napa Pak? Memberi jaminan keamanan dalilipun wa amanahum min khauf yaitu memberi jaminan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka yang ketakutan asalkan di hatinya ada iman. Ya ini iman. Jadi semuanya kita ini insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Nah iman kalau secara bahasa pripun ini ijma para ulama ya. Yang pertama adalah qaulul qalbi wa amalul qalbi, qaulul lisan wa amalul lisan wa amalul jawarih. Jadi ada 5 ya definisi iman secara syariat. Ini ijma para ulama Bapak Ibu nggih. Yang pertama Pak ucapan hati jenengan itu betul-betul membenarkan apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya ya. Yang kedua Pak amalan hati. Contohnya napa mawon amalan hati niku berserah diri kepada Allah niku amalan hati. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala niku amalan hati. Senajan ikhlas niku abot tenan ya. Abot boten Pak Bu nggih ikhlas niku? Wabot. Makanya kita betul-betul melakukan sesuatu niku karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari ridhonya manusia. Ini tak baleni meleh. Kalau kita melakukan sesuatu harus karena Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencari pujian ridhonya manusia. Lah nak boten dipuji malah jenengan boten ikhlas, malah boten apik amalanipun ya. Makanya kita mboten adus pujian mboten. Jenengan semuanya ketika sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lisan kita betul-betul mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan itu kita masuk Islam ya. Dengan kalimat syahadat pula kita mengucapkan la ilaha illallah ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka nyuwun sewu Pak Bugih, saya teringat kalau orang sakaratul maut itu kenapa kok harus ditalkin terus Pak la ilaha illallah. Karena orang sakaratul maut Bapak Ibu nggih niki tolong ketika lihat sakaratul maut ditalkin terus karena sedang berjuang melawan bisikan syaitan,
agar setan itu terus mengusik kita, terus menggoda kita. Jangan sampai orang ini mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena setan itu tahu Pak Bu, kuncinya masuk jannah itu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abot sakaratul maut itu, dan sakit. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ketika akhir hidupnya mengatakan, ya Allah sakit sekali sakaratul maut ini. Sakit Pak. Kalla idza balagati taraqiya wa qila man raq. Ketika nyawa sampai tenggorokan, nah nih, nyawa dari bawah sampai tenggorokan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam keadaan sakit melalui malaikatul maut. Dan merasakan sakitnya luar biasa ketika kita menghadapi sakaratul maut. Maka ada orang yang sakaratul mautnya itu lama, ya Allah semoga kita tidak. Nah, saya teringat siapa yang di Turki itu ya, Mustafa Kemal Atatürk itu, lama sekali, sampai panas, dikasih es batu bawahnya itu, ketika tempat tidurnya dikasih es batu itu masih merasakan panas, tidak sadarkan diri. Akhirnya jenazahnya tidak diterima bumi Pak, jenazahnya itu dicepit batu marmer yang bertonton itu ya, karena bumi tidak menerima itu. Orang yang merubah adzan ke dalam bahasa Turki, orang yang menghapus bahasa Arab, orang yang merubah masjid-masjid ya menjadi gereja pada saat itu juga. Dan saya masih punya, kalau kita cari di YouTube adzannya bahasa Turki itu ada, dan nggak enak ketika didengar itu, nggak enak nyuwun sewu. Nah ini sehingga menurunkan syariat yang khilafah pada saat itu hancur, kemudian negara-negara itu berpisah, banyak negara-negara kaum muslimin ya mendirikan negara sendiri-sendiri, dan sampai sekarang kita berdoa kepada Allah Pak nggih, semoga kita betul-betul menikmati kejayaan Islam suatu saat nanti. Kalau tidak, paling tidak bismillah ya Allah, Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Paling tidak itu kita minta terus kepada Allah, ya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin Bapak Ibu, Masya Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, wa amalul lisan, yaitu perbuatan lisan. Pripun Pak perbuatan lisan iman itu? Nggih maos Quran gitu. Itu membaca Quran, zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Pak, ketika kita runtut beberapa dalil itu, istighfar terbaik itu ternyata ketika waktu sahur. Waktu sahur niku kapan? Saat diringi subuh. Nah, jenengan bar tahajud niku Pak nggih, Masya Allah, nunggu waktu subuh jenengan mang astagfirullah wa atubu ilaih. Nikmat. Coba rasakan, nikmat sekali. Di saat orang lain itu mungkin masih terlelap tidur Pak Bu nggih, itu jenengan istighfar saat diringi subuh niku nikmat. Nah, Ibnu Qayyim itu ngendika, teng ini kitabipun Zadul Ma'ad, 4 lancar rezeki ya. Di antaranya napa Pak? Tahajud. Ya, nomor setunggal tahajud, nomor kalih istighfar saat diringi subuh, nomor 3 sedekah pagi, nomor 4 zikir pagi dan petang. Tak ulangi Bapak Ibu, apal mboten? Ben lancar rezeki ini nggih. Rezeki itu tidak selalu berupa harta. Anak sehat rezeki, anak soleh solehah rezeki, nikmat kita beribadah juga rezeki. Jadi rezeki itu jangan pikirannya hanya sebatas harta mawon. Maka Ibnu Qayyim ngendika teng ini kitab Zadul Ma'ad iku 4 ben lancar rezeki ini, yaitu kita tahajud, nomor kali napa wau? Istighfar saat diringi subuh, nomor 3 sedekah pagi ya, nomor 4 senantiasa zikir pagi dan petang. Nah niki napa kunci Pak? Kadang saya tak pikir-pikir apa sing lali, oh ternyata sedekah pagi. Nah, maka biasakan jenengan, mungkin kalau sudah terbiasa nyuwun sewu pangapunten,
mungkin cara sederhana saja, jenengan mang tukar 50 ribuan, 100 ribuan dengan uang-uang yang mungkin tidak seberapa, tapi jenengan kemampuan jenengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi berangkat ke masjid, bismillah bawa sedekah. Pagi berangkat ke masjid, bismillah bawa sedekah. Karena setan itu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Dan jangan lupa, sedekah itu bisa menolak balak kita. Dan ini terjadi ketika di Balikpapan itu truk tronton nabrak semuanya yang ada di depannya di lampu merah itu. Ada orang yang sedekah roti setiap Jumat berkah pagi. Rotinya mungkin nilainya nggak seberapa, Pak, tapi ikhlasnya sedekah karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan dia selamat. Motornya utuh, rotinya utuh, tangannya mungkin lecet kena luka, pecahan kaca mawon. Dan itu diwawancarai di channelnya The Sungkar Family ya, keluarganya Siren Sungkar, dan semuanya itu ketika yang upload pertama kali itu adalah suaminya. Ini Masya Allah, itu keajaiban sedekah, nikmatnya orang sedekah ya. Maka saya sampaikan panjenengan semuanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan lebih, jangan lupa sedekah terus. Bahkan jenengan yang apa adanya itu pun mari kita jangan lupa tetap sedekah pagi ya. Berinfak, beramal jariah, apalagi sedekahnya yang sedekah jariah ya, bangun sumur, bangun masjid, bangun sekolah ya, bangun pesantren ya. Masya Allah, jenengan meninggal dunia niku Pak Buge, itu amalannya mengalir ya, pahalanya ngalir terus meskipun umurnya sudah habis. Kita berada di alam kubur itu nikmat sekali, kita diberikan apa? Pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi saya memotivasi diri saya dan panjenengan semuanya ya, tetap kita usahakan ikhtiar bisa sedekah terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terakhir wa amalul jawarih. Jadi pengertian iman yang terakhir itu wa amalul jawarih. Apa wa amalul jawarih? Amalan anggota badan. Jenengan sholat terus apa meleh Pak? Haji. Nah, itu termasuk amalul jawarih. Umroh, jihad fisabilillah, itu wa amalul jawarih, amalan anggota badan ya. Saniku umroh mahal Pak nggih. Mugi-mugi kita sedaya niki ya Allah diparingi nikmat saged teng Mekah nggih Pak nggih, saged teng Madinah ya, sowan ziarah ya di makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita sholat di Masjidil Haram, yang itu Masya Allah nikmat sekali. Tapi ingat Pak, ingat ya, yang penting kita doa kepada Allah dan juga ikhtiar. Doa itu senjata. Banyak keajaiban yang Allah berikan dan diceritakan kepada saya. Tukang ngelap kaca di salah satu rumah sakit di Semarang, ngelap kaca Pak. Tiap pagi dia ngelap kaca, bersih-bersih. Tapi ternyata Allah berangkatkan beliau, Allah takdirkan beliau berangkat ke tanah suci. Padahal mungkin tabungannya hanya sedikit. Dia hanya cerita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Mau sekarang umrohnya 30 juta lebih plus karantina. Kalau Allah sudah takdirkan kita berangkat dengan cara apapun, insya Allah Allah akan berangkatkan kita. Yang penting yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ikhtiar, mungkin nabung sedikit, ya Allah mudahkanlah ya Allah, nabung lagi ya Allah mudahkanlah ya Allah gitu. Akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan kepada saya, meskipun mungkin hanya sekedar ngajar ngaji di rumah salah satu keluarga Pak. Kemudian keluarga itu bilang kepada saya, Ustadz minta didoakan Ustadz. Doa nopo Pak Bungge? Minta didoakan saya pindah dari sini Ustadz. Nanti saya naik pangkat, jabatan saya pindah, insya Allah Ustadz saya kasih sedikit rezeki biar bisa ziarah, biar bisa beribadah di tanah suci. Waktu itu saya nggak kepikiran. Kemudian ditransfer uang, saya lihat di ATM di salah satu tempat di Ungaran itu, saya lihat
dikabari, saya ditelepon, ini bener gak sih 20 juta lebih? Pada saat itu umrohnya murah, 20 juta lebih. Nah, ini Masya Allah, Allah yang maha kaya. Meski hanya sekedar ngajar ngaji di rumah, meski hanya sekedar kita itu berdakwah, meski hanya sekedar kita itu buruh cuci, atau mungkin kita hanya sekedar, mohon maaf, cleaning service di rumah sakit pun diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keyakinan kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha memudahkan urusan hamba-hambanya. Mungkin barangkali panjenengan ketika berdoa belum kentang sudah suuzon sih, mungkin apa ya, sudah pesimis, mohon maaf bahasa saya, sudah pesimis dulu. Mosok yo kaya aku ini iso mangkat ning tanah suci ngoten iki. Jangan pernah pesimis. Yakin, optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis donga terus mawon, setiap hari donga, ikhtiar nyelengi, donga ikhtiar nyelengi. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan langkah kita. Entah kapan itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali tadi yang maha kaya, yang maha memudahkan urusan hambanya. Dua kisah tadi, kisahnya cleaning service, dan mohon maaf nyuwun pangapunten, semoga Allah menerima amalan kita semuanya. Sedikit kisah dari saya tadi memotivasi panjenengan semuanya bahwasanya kita harus meyakini ya keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sedaya. Nah, iman itu letaknya teng pundi, Pak? Bu. Di mana letaknya iman itu? Nah, ini dalilnya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, iman itu letaknya di mana, Pak Bu? Di dalam hati. Jadi, iman itu letaknya di dalam hati. Nah, iman itu ternyata bisa naik dan turun, Pak. Ya, ini rumusnya sederhana itu. Iman naik manakala taat, dan iman turun itu manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu kadang nggih nambah, kadang kurang. Ya, iman naik itu manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak dalam keadaan bermaksiat. Lah kalau iman turun itu dalam keadaan kita mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berat memang menjadi laki-laki itu, mungkin sulit sekali menjaga matanya. Kalau perempuan itu mungkin sulit sekali menjaga lisannya atau mulutnya. Nah, ini pengaruh naik turunnya iman. Kalau laki-laki sulit menjaga pandangannya. Maka mungkin saya pernah baca di salah satu majalah itu, mungkin ada benarnya juga, Pak ya. Ternyata kebanyakan laki-laki menangis itu nyuwun sewu memegang matanya. Ngeten iki Pak nggih. Misalnya Piala Afrika Mesir lawan napa Senegal, nangis ngeten iki. Nah, kemudian mungkin perempuan menangis memegang pundi Bu? Mulutnya ngeten iki bisa jadi. Karena bisa jadi sumber dosanya laki-laki itu pada matanya. Karena mata itu bisa jadi panah-panah syaitan yang mungkin mudah masuk, dan kita itu mungkin mudah melakukan maksiat. Dan justru mungkin wanita itu, mohon maaf, insya Allah itu lebih mudah menjaga pandangannya ketimbang napa Pak? Laki-laki. Mbok wis nikah sekalipun Pak, wabut Pak menjaga pandangan itu ya. Meskipun kita sudah punya istri ya, makanya ketika kita lihat wanita cantik segera pulang. Nah, karena apa yang dimiliki wanita itu sama apa yang dimiliki oleh istri kita di rumah. Ini Masya Allah. Nah, ibu-ibu mungkin sulit menjaga lisannya, betul-betul banyak istighfar, banyak zikir, banyak sedekah ya. Dan bapak-bapak kalau di rumah itu sering-sering ketika ibunya curhat itu Pak G, itu tolong didengarkan baik-baik. Jangan sampai istri kita itu curhatnya sama orang lain. Oh, kadang bapak itu Masya Allah susah ketika memahami masalah curhatnya wanita. Misalnya garwane curhat, wong wi dibaleni meneh cerita baleni meneh. Mboten masalah dibaleni meneh, mboten Pak Bu niki. Itu masalahnya kita itu memahami wanita itu betul-betul kita itu dengarkan betul. Mang jenengan misalnya garwane cerita niku
Mang jenengan ngenten mawon. Nggih, masyaallah ya, masyaallah nggih ngoten niku Pak nggih. Ha niki. Aja langsung ngomong napa? Cerita dibaleni maneh, cerita dibaleni maneh kan ngoten niku mboten, Pak. Ini masalahnya penting memahami wanita itu, nggih. Ibu-ibu pangapunten sok curhat mboten Bu kalih garwane? Cerita-cerita mboten Bu? Cerita nggih Bu nggih. Lah bapak-bapak pripun Pak? Ngrungokke mboten Pak? Napa bosen ling ngrungokke Pak? Kadang Gus nggih. Aduh masyaallah. Ini hati-hati Pak nggih. Ini kita tadi sampai mana? Naik turunnya iman. Jadi iman itu apa? Naik manakala kita taat dan iman turun manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah, masih enten waktu nih Ustadz Syaf. Masih ya insyaallah ya, mungkin sampai 5:30 lebih ya, enggak apa-apa ya. 1 jam ya insyaallah. Semoga Allah berikan keberkahan ya waktu kepada kita ya. Kita sudah bersemangat hadir di majelis ilmu, majelis yang insyaallah Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Nah, ternyata itu ada tingkatan iman Pak, Bu. Mungkin kita tingkatan yang mana insya Allah kita akan mengoreksi diri kita semuanya. Tingkatan yang pertama adalah aslul iman atau iman ala kadarnya ya. Aslul iman atau iman ala kadarnya ini orangnya masih disebut seorang muslim meskipun terkadang dia bermaksiat, mungkin dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi di sini dijelaskan tingkatan aslul iman atau iman ala kadarnya itu orangnya disebut muslim ini menjadikan dirinya itu tidak kekal di dalam neraka. Saya ulangi nggih Bapak Ibu nggih. Seorang muslim walaupun mungkin imannya atau muslimnya itu mungkin masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal dunia, Allah takdirkan masuk neraka, wallahu alam, tapi menjadikan dirinya itu tidak kekal di dalam neraka dengan syarat satu, dia adalah seorang muslim. Dia bersahadat di dunia kalau seandainya dia mu'alaf. Ya, menjadikan dirinya insya Allah tidak kekal di dalam neraka. Tapi jangan sampai Pak Bu, jangan sampai kulolan panjenengan semuanya ini menikmati neraka, jangan sampai, atau kena atau masuk neraka, jangan sampai. Bahkan siksanya ngeri sekali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali penduduk neraka jahanam dimasukkan, plung, kemudian diambil Allah dengan apa? Diambil lagi kemudian kulitnya ngelupas Pak Bu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar dia merasakan yang namanya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati, tapi sakit. Masuk ke dalam neraka. Diganti Allah dengan kulit yang baru, panas. Tapi sakit. Tapi enggak hidup, enggak mati. Sudah enggak ada mati lagi. Maka jangan sampai, maka ketika kita sebelum salam kita doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ngoten niku Pak Bu nggih. Jangan lupa jenengan berdoa sebelum salam, tidak usah buru-buru. Bahkan ada juga doa yang disunahkan lagi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah jenengan doa misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, minta kepada Allah, ya Allah lindungi kita dari neraka jahanam ya Allah. Kemudian selesai, kemudian kita doa lagi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini nikmat Allah ketika kita bisa berdoa sebelum salam ya. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, doa dulu. Bahkan saya teringat satu ayat di surah Al-A'raf ayat 179 Pak. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsira, kebanyakan minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia.
Nah ini menarik, jin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu ini menandakan bahwa jin yang duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahan bakarnya neraka jahanam itu ya dari jin dan manusia. Walaqad darokna li jahannam katsira minal jinni wal ins. Ciri-cirinya pripun? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati enggak memahami. Turun ayat Allah ingkar, suruh sholat enggak sholat, suruh pakai jilbab enggak pakai jilbab, durhaka kepada orang tua, diminta Allah berbakti kita durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Walahum ma'yunul la yubsiruna biha, punya mata tidak untuk melihat, walahum ma'adhanul la yasma'una biha, punya telinga enggak pernah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun pangapunten, seneng ngrungokke mungkin yang lain nih Pak ya, selain murotal nyuwun sewu musik-musik yang nopo, yang apa kalimat-kalimatnya itu membisikkan kepada keburukan, kecintaan dan lain sebagainya, itu mang hati-hati mawon ya, jangan sampai itu membuat hati kita itu malas mendengarkan Al-Quran, sehingga orang yang tidak punya hati, tidak punya mata, tidak punya telinga ya, Allah sambung ayatnya, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang karena sudah enggak punya malu lagi. Orang bermaksiat di depan umum nyuwun sewu nggih Pak nggih, itu tidak malu lagi. Ada orang minum kemarin tidak malu lagi kan begitu, karena sudah hilang imannya, sudah apa berat itu imannya ya. Ulaika kal an'am, kalau sudah enggak malu lagi, Allah itu menggambarkan ulaika kal an'am seperti binatang ternak. Balhum adzal, nyuwun sewu bahasanya ini, balhum adzal itu lebih rendah lagi. Wes kaya kewan bahasanya lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi nak menungso kan mending-mending Pak ya, mending-mending nopo punya hati dan punya akal. Lah kewan mending, karena makanya lebih rendah lagi. Manusia itu lebih rendah lagi kalau dia bermaksiat tapi dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu nggih? Maka ketika jenengan semuanya melihat mungkin suaminya bermaksiat diingatkan, kok melihat istrinya itu tidak menutup aurat jenengan ingatkan ya. Satu langkah kaki wanita istri kita, anak perempuan kita keluar rumah tanpa menutup aurat, satu langkah mungkin kaki kita akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, semoga Allah melindungi kita ya. Maka ibu-ibu jangan ngomong ribet Ustadz pakai kaos kaki ya, nanti sabar, nikmatnya nanti di surga, di akhirat, di padang mahsyar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat semuanya dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, umurnya rata-rata sama, tidak tua tidak muda, rata-rata sama. Kemudian Aisyah sampai mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah nanti tidak saling melihat ya Rasulullah? Tidak, karena urusan di sana terlalu sulit. Nyuwun pangapunten, mikir awake dhewe lolos kuwi iki abot. Jadi mikir sih, bismillah, muga-muga aku lolos. Ketika kita sudah lolos baru nyuwun sewu kita ingat ayah kita ingat ibu kita ingat istri kita ingat anak-anak kita, baru kita tolong mereka. Tapi ketika itu kita betul-betul dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan berat, bahasanya kita lolos gak gitu. Ibarat mau ujian kita tuh lolos gak, lulus gak kan begitu ya. Jadi jangan ada yang sombong di dunia ini itu ya. Jangan ada yang merasa amalnya itu sudah banyak. Saya kadang ya Allah miris Pak, ada orang cerita sama saya sudah haji 5 kali Ustaz. Ya Allah, padahal belum tentu hajinya diterima. Maka kita doa kepada Allah kan, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an, ya toh, minta ilmu kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rizki yang barokah, wa amalan mutaqabbala. Ya, kita minta yang ketiga ini kepada Allah, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal kami. Ini tandanya itu kita itu belum yakin, belum tahu.
amalan kita diterima Allah apa tidak? Maka apa yang kita sombongkan? Lah kok ada yang bilang saya sudah haji berkali-kali, saya sudah sedekah ini. Mbok yo tulung ketika jenengan berbuat baik. Ketika panjenengan itu melakukan amalan yang istimewa, ya, simpan biar panjenengan dan Allah yang tahu. Justru ketika saya membahas doa di Masjid Miftahul Huda Cilak ya, saya kemarin bahas tentang doa, belum lama itu mungkin bulan kemarin ya. Di antara berwasilah yang boleh itu kan ada 3 Pak nggih. Berwasilah dengan asma Allah, ya Rahman ya Rahim, berwasilah doa dengan amal solih. Ya, berwasilah doa dengan apa? Amal solih. Ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, dengan catatan jenengan dan Allah yang tahu, ya. Dan yang ketiga, berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Pak Ustadz tolong doakan saya Pak Ustadz, Pak Yai tolong doakan saya Pak Yai. Ini berwasilah dengan orang soleh yang masih hidup. Pak Imam yang soleh misalnya, atau Ustadz yang soleh tolong doakan saya Ustadz. Nah, ini silakan, bagus ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan tingkatan yang kedua. Tadi tingkatan yang paling rendah ya, jangan sampai. Tingkatan yang kedua saya ringkas mawon, al-iman al-wajib. Iman yang wajib, orangnya disebut mukmin. Ciri-cirinya bagaimana di sini? Sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Semoga termasuk kita nggih Pak nggih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tingkatan yang paling tinggi ini istimewa lagi, yaitu al-iman al-mustahab. Tingkatan iman yang paling tinggi. Ciri-cirinya pripun? Orangnya tadi kan muslim, mukmin, muhsin, ya. Apa? Muslim, mukmin, muhsin. Nah, ciri-cirinya pripun? Sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa besar, plus menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun poso wajib Ramadan, poso sunnah. Sampun sholat wajib, sholat sunnah. Ya, menjalankan sunnah Pak. Ya, ingat, cinta Nabi, cinta sunnah. Cinta Nabi mengamalkan sunnah. Ngoten niku. Mugi-mugi ini termasuk kita ini sedang ikhtiar nomor 3 tingkatan iman yang paling tinggi ini Masya Allah, yaitu al-iman al-mustahab ya. Tadi ulangi, yang pertama muslim, yang kedua tadi apa Pak? Mukmin, yang ketiga apa Bu? Muhsin, yaitu senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa besar, plus menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, saya kutip perkataan motivasi dari Abdullah ibnu Mas'ud ya. Ini sahabat Nabi meskipun kecil tapi berani membacakan Al-Quran di depan Ka'bah Pak. Sampai-sampai nyuwun sewu nggih dipukuli. Membaca Quran lagi dipukuli. Neng sahabat gak tegel pada saat itu, tapi Abdullah ibnu Mas'ud itu tetap semangat membacakan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sering memintakan Abdullah ibnu Mas'ud tolong bacakan Al-Quran di depan saya. Ini sahabat itu yang pintar ngaji Pak ceritanya. Abdullah ibnu Mas'ud di dalam kitab Al-Adab Asyariyah itu Abdullah ibnu Mas'ud ngendika ngeten masalah iman. Salatun mangkunna fihi mala'allahu qalbahu imanan. Ada 3 hal mangkunna fihi, apabila 3 hal itu ada dalam dirinya, mala'allahu qalbahu imanan, Allah itu akan penuhi hati seseorang dengan iman. Awas, 3 ini tolong dihafalkan. Yang pertama, biar iman kita naik, apalagi kaitannya kita sedang hidup di akhir zaman okay? Yang pertama apa? Mahabbatul faqih. Mahabbah, mencintai orang-orang yang faqih. Siapa itu? Mereka para alim, para ulama, para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini muncul ruwaibidoh. Siapa itu? Orang yang membicarakan agama, ngomongin agama, tapi sebenarnya dia tidak paham agama. Nastaghfirullah wa atubu ilaih. Muncul banyak ini, mungkin diikuti, bisa jadi orang yang ngomongin agama tapi dia tidak paham masalah agama. Dan ini muncul di akhir zaman. Jauh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, yaitu mencintai ulama yang bagaimana? Ulama robbani. Ulama ada 2 ya, ulama robbani dan ulama su atau ulama robbani. Nah, ulama su ini hati-hati,
Kalau ulama Rabbani kan jelas, dia berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama ulama yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah, hanya untuk segelintir nikmat dunia. Tujuannya hanya mencari kenikmatan dunia, tujuannya tidak untuk mencari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus betul-betul saling belajar, saling menghargai, saling memahami, saling menasehati, ya. Ini penting sekali, apalagi kita hidup di akhir zaman, ya. Berkumpul dengan orang soleh termasuk menaikkan iman kita, mencintai mereka, berkumpul dengan mereka. Mohon maaf, ada ustadz-ustadz di sini, kita ngumpul bareng, makan bareng. Kira-kira bapak ibu nggih nyuwun pangapunten, ketika kumpul sama ustazah, kumpul sama ustadz, imannya naik apa turun, Pak? Naik. Malu kita kalau maksiat itu, ya toh, pasti imannya naik karena dekat dengan orang soleh. Yang kedua, watilawatil Quran, ngaji, baca Quran, minimal paling enggak itu 1 ayat. Kalau berat tengok hati kita, berarti hati kita kotor. Padahal Quran itu nanti bisa menyelamatkan di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah, ditolong. Yang nolong sinten? Al-Quran. Selain syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun Pak, ngaji ini lancar nggih Pak nggih? Bu, ngaji terus nggih Bu nggih? Alhamdulillah, tetap ngaji, baca Quran ya, tetap semangat. Paling tidak itu yang mengajarkan Al-Fatihah di rumah itu orang tuanya sendiri, biar jadi jariah. Misalnya anaknya ngaji, simak, anaknya ngaji, disimak, dibaca, dikoreksi, ya ini Masya Allah, ini pahalanya untuk orang tuanya, ini jariah ini Pak, apalagi menerangkan bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, yang terakhir pas, yaitu asyam, biar imannya naik kita tetap apa ya, kata Abdullah bin Mas'ud itu berpuasa sunnah ya, berpuasa. Nah, puasa itu imannya naik, entah puasa sunnah entah puasa wajib ya. Saya ulangi 3 Pak sebelum saya tutup, biar imannya tetap naik istiqomah insya Allah. Yang pertama, mahabbatul faqih, yaitu apa, mencintai orang-orang yang faqih. Orang faqih itu orang yang paham agama, para ulama ya, para ustadz, ulama Rabbani dengan catatan ini. Yang kedua, wa tilawatil Quran, ngaji Quran. Dan yang ketiga apa Pak? Bu? Asyam, puasa. Nyuwun pangapunten kalau jenengan poso niku pripun? Maksiat mboten? Wedi. Maneman kan gitu. Ini tameng. Tameng, Pak. Jenengan pas poso sunah niku, itu HP kok tiba-tiba ada iklan yang saru nggih, pangapunten misalnya, itu langsung dihindari. Karena posisi jenengan punya tameng. Ya, mungkin Masya Allah yang terbiasa puasa sunnah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan istiqomah ya, amin. Sampai Ramadan besok lebih semangat lagi menyambutnya ya. Ingat, kita berada di bulan Rajab, bulan yang haram. Semoga kita juga semangat di dalam beramal soleh ya. Bulan yang suci, bulan haram maksudnya di sini. Kita semangat beramal soleh seperti yang tadi saya katakan di mukadimah awal, perkataannya Ibnu Abbas di kitab Lataiful Ma'arif ya, bahwasanya orang yang beramal di bulan-bulan haram yang 4 itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang lebih ya. Apalagi kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah di bulan-bulan haram ya, karena nanti dosa kita bisa jadi bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa saya, mengampuni panjenengan semuanya atas kesalahan atau kekhilafan hari ini, dan insya Allah semoga hari ini itu lebih baik dari hari yang kemarin ya. Dan kita termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Pangapunten, nastaghfirullah wa atubu ilaih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.